Haleluya, shalom saudara. Kita semua diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan pada minggu ini. Haleluya. Mazmur 28 ayat 7 dan 8 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu aku beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saya percaya setiap dari anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Sebab kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Dengan ucapan syukur kita mengatakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan iman katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Haleluya. Siap memuji Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Saudara, boleh mungkin kasih sikut kanan kiri. Kita semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya saudara, pada saat kita datang ke rumah Tuhan dengan iman, dan kita akan mengalami breakthrough. Amin. Haleluya.
Oke, sebelum kita mendengar pengumuman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh luar biasa pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami satu minggu ini. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu ya Bapa, buat pekerjaan kami Tuhan, mungkin anak-anak kami yang sekolah. Kami bersyukur ya Tuhan, berkat-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan Tuhan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah seperti kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh memberkati Tuhan orang-orang yang lain Tuhan yang membutuhkan. Pakai Tuhan persembahan kami ini ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi atau yang belum memberi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mangkok. That's all that is for this week. Don't forget to follow us at Facebook, Instagram, and our YouTube. Happy Sunday! God bless you! Haleluya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau bagikan satu ayat yang saya terima hari ini melalui renungan pagi saya tadi pagi. Diambil dari 2 Korintus 2 ayat 2 ayat 15 dikatakan, bagi Tuhan kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sekali lagi kita diingatkan bahwa hidup kita itu adalah kehidupan yang selayaknya menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Hidup kita itu dikatakan di sini adalah keharuman. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus harum di mata Tuhan. Baik dikatakan orang yang percaya, yang selamat, atau orang yang binasa. Saya cuma mau encourage kita pada sore hari ini. Kita membawa hati kita buat Tuhan. Saudara, Tuhan gak membutuhkan harta saudara, tapi Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh yang mau diubah oleh Tuhan. Dikatakan persembahan yang harum ini seperti minyak narwastu yang dibawa seorang perempuan yang wadahnya dipecah dan minyaknya dicurahkan atas kepala Yesus. Minyak narwastu tersebut dipakai perempuan untuk meminyaki Tuhan. Ini berbicara mengenai kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, yang meninggikan, yang mengagungkan, dan menghormati Tuhan kita. Mari saudara, pada sore hari ini saya cuma mau encourage kita. Sudahkah hidup kita berkenan dan harum di mata Tuhan? Mari kita membawa persembahan hati kita buat Tuhan, karena di sana ada kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kita mau mengucap syukur buat Tuhan dengan menutup mata kita. Jangan tengok kanan kiri, pandang kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa hidup kita itu seperti biji mata Tuhan, di mana Tuhan pelihara saudara dan saya begitu rupa sampai hari ini. Tuhan hanya menghendaki selama kita masih ada di dunia ini, kita boleh berubah dan seru
serupa seperti Yesus kita. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, saudara. Jadilah seorang Kristen yang sungguh-sungguh tangguh, yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh pendeta atau siapapun yang sekeliling kita, tapi dilihat oleh Tuhan. Tuhan hanya menilai setiap saudara dan saya. Panjatkan kehormatan pujian kita buat Tuhan. Tiada kata yang bisa
bersatu hati ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu menjadi harum ya Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan atas segala kebaikan ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami masuk dalam firman-Mu ya Bapa. Kau tutup tembus tempat ini ya Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau berdoa dan minta ampun ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan yang telah kami perbuat ya Bapa selama 1 minggu ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau sucikan hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami ya Tuhan menjadi suci ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan yang berbicara dalam setiap diri hati semua yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan pada hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap diri hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa pulang tidak sama lagi Tuhan dan membawa rema ini ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu ya Bapak. In Jesus' name we pray. Amin. Silakan duduk. Thank you Tim Praise and Worship untuk pujian penyembahannya. Shalom semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam minggu kedua bulan Oktober ya. Minggu lalu adalah minggu pertama di bulan Oktober, di mana setiap bulan yang genap kita memiliki tema yang baru. Siapa yang masih ingat tema dari minggu lalu? Ya, kalau game plan ini adalah tema kita selama 1 tahun. Tema dari minggu lalu adalah Ultimate Treasure. Katakan ke kanan kiri, Ultimate Treasure. Mari kita baca dari ayatnya, yaitu yang diambil dari kitab Yakobus ayat pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya mengundang semuanya untuk membaca. 1 2 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Wow. Jadi hari ini saya membawa judul hari ini adalah The Ultimate Investment. Ya, The Ultimate Investment. Nah, siapa yang suka investment nih di sini? Ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar dari Jack bahwa it's not about what is your treasure, but it's about who is the treasure, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, pada hari ini kita akan belajar adalah mengenai the treasure itu, kelanjutannya. Dan dari perikop yang kita baca itu, kalau kalian buka di Bible Anda, itu ada judul kan, biasa di Bible ada di tiap perikop ada judulnya. Nah, judulnya adalah peringatan kepada orang kaya. Waduh, warning to the rich. Siapa yang merasa kaya di sini? Ya, angkat tangan. Ya, kaya itu adalah relatif ya, tergantung dilihat dari segi mana kayanya, ya kan? Orang yang nggak punya apa-apa melihat orang yang biasa-biasa aja mungkin sudah, wah itu orang sudah kaya gitu kan. Sedangkan orang yang udah memiliki mobil dan rumah melihat orang lain juga, wah seperti kita melihat Bill Gates, wah Bill Gates itu kaya ya kan. Mungkin bagi Bill Gates dia melihat siapa? Bezos ya. Nama depannya apa ya? Jeff. Hah? Jeff ya. Jeff Bezos. Wah, Jeff Bezos lebih kaya lagi ya kan.
kaya itu adalah relatif, dilihat dari sudut pandang mana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang sering dipertanyakan oleh orang-orang nih ya. Boleh nggak sih kita jadi orang kaya gitu kan? Ada yang bilang, oh nggak boleh gitu. Nah, hari ini kita akan coba lihat apa boleh apa enggak kita punya investment di dunia ini gitu kan. Nah, ada beberapa tokoh dalam perjanjian lama di mana Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Contohnya Abraham, ya. Abraham ketika dia memiliki banyak hewan ternak, waktu itu kekayaan dihitung dari ternak. Dia memiliki banyak ternak dan dia bersama-sama dengan Lot. Nah, tetapi kenapa Tuhan bisa memberkati Abraham? Karena Abraham tidak serakah terhadap kekayaannya. Ketika dia dipilih, ketika dia disuruh dia mau berpisah dengan Lot, dia nggak berebutan tempat yang terbaik dengan Lot. Dia bilang, silakan Lot, kamu pilih. Ambil tempat yang kamu mau, kamu ambil kiri, aku ambil kanan. Kamu ambil di mana, saya ambil sebaliknya. Dan Lot memilih tempat yang terbaik, yang penuh dengan air. Sedangkan Abraham tahu bahwa dimanapun dia ditempatkan, Tuhan akan menyertai dia. Maka dia tidak berantem dengan Lot karena urusan kekayaan. Sama halnya dengan Salomo. Ingat ya, Salomo adalah orang yang sangat kaya di perjanjian lama. Dikatakan di sini, kita baca, God said to Solomon, because your greatest desire is to help your people, and you did not ask for wealth, rich, fame, or even the death of your enemies, or a long life, but rather you ask for wisdom and knowledge to properly govern my people. I will certainly give you the wisdom and knowledge you request, but I will also give you wealth, rich, and fame, such as no other king has had before you or will ever have in the future. Itu adalah gak ada orang yang punya harta, kekayaan sebelum dan sesudah Salomo. Berarti Salomo itu adalah orang yang paling kaya satu universe kali ya. Dari dulu sampai sekarang. Dikatakan di satu raja, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Karena dia tidak memilih kekayaan. Ketika dia ditanya Tuhan, kamu maunya apa? Seperti waktu itu siapa yang sharing, kita dikasih genie and the bottle ya, keluar 3 wish, minta wish kamu gitu. Semua orang pasti kalau kita minta umur panjang, ya, minta. Tetapi Salomo minta hanya satu, adalah hikmat. Jangan minta apa-apa. Tetapi Tuhan melihat hatinya, dia bilang, oke, karena kamu punya hati yang baik, maka semuanya itu akan kuberikan kepada Salomo. Nah, itu adalah 2 contoh mengapa Tuhan bisa memberikan kekayaan. Yaitu Tuhan melihat dari hati. Nah, di sini apa yang diperingatkan oleh Yakobus di sini bukanlah mengenai soal orang kaya, tetapi mengenai bagaimana caranya orang itu mendapatkan kekayaan dan bagaimana caranya orang itu mengelolanya. Ya kan? Nah, saya akan membawa 3 poin. Poin pertama adalah no shortcut. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kamu telah menghukum dan bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, di sini kita belajar bahwa orang ini menahan upah yang seharusnya dia bayar. Berarti dia apa? Main curang, nggak adil, ya kan? Ada 2 cara memang mendapatkan uang, yaitu cara yang benar dan cara yang curang, ya kan? Cuma ada 2, either benar atau curang.
Tuhan itu nggak suka dengan orang yang tidak adil. Kalau kalian baca di Perjanjian Lama, Tuhan nggak suka orang yang tidak adil. Makanya harta yang kita dapatkan dengan cara tidak adil, maka akan habis juga. Dikatakan di Amsal, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Wealth from get rich quick schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Banyak orang yang punya harta cepat, seperti dari menang loto ya. Kalau kalian lihat, banyak orang yang regret, hartanya nggak bisa dikontrol, langsung habis. Saya nggak pernah kenal, tapi saya kenal ada sepasang keluarga yang saya jadi sepasang keluarga ini saya kenal. Dia itu yang suaminya itu adalah umur sudah menua, sudah 45 ya waktu itu ya. Jadi ibunya sakit dan ibunya dia itu yang anaknya ini belum menikah. Jadi ibunya bilang, kamu cepetanlah menikah gitu. Saya itu sudah sakit. Akhirnya dicarikanlah, biasalah kalau orang di Indonesia dicarikan jodoh gitu. Akhirnya bertemulah dengan suatu sang istri ini. Akhirnya singkat cerita mereka menikah. Dan sehabis menikah, ibunya meninggal. Nah, ibunya meninggal, kedua suami istri ini kembalilah ke rumah dan si istri mau beres-beres kamar ibunya kan, karena ibunya udah meninggal. Ketika dia memberes-beres, dia menemukanlah beberapa kaleng kongguan. Tapi isinya bukan kongguan, isinya adalah emas batangan gitu ya. Wah, dari yang dia sepertinya orang ini sudah lumayan berada, dia punya toko elektronik, tapi begitu melihat itu emas batangan, wah langsung lebih kaya lagi mendadak ya kan. Tapi jeleknya adalah dia tidak mau berbagi dengan adiknya dua, ya kan? Mereka punya dua adik. Karena ya saya nggak tahu lah, itu kan urusan apakah itu karena istrinya yang menghasut atau bagaimana. Singkat cerita, ya terjadi keributan dari keluarga ini. Nah, karena dia punya harta ini banyak, bertambahlah serakah. Karena wah, sekarang kita udah punya ini, sekarang rumah kita itu rumah itu kan dia yang tinggal gitu. Sedangkan adik-adiknya langsung takut, bilang, wah kamu sudah mengambil emas, sekarang rumah. Akhirnya ribut lah, bilang, udah rumah ini kamu harus jual gitu kan. Singkat cerita dia nggak mau jual, dia bilang, oke, aku kasih kamu uang gitu ya, kasih kamu uang biar kamu teken, biar rumah ini menjadi milik saya gitu. Akhirnya dia kasih uang, ternyata adik-adiknya juga menipu ya, dia kamu teken gitu. Wah berantem lagi gitu. Singkat cerita pokoknya akhirnya wah berantem besar-besar, dijual semua, rumah, toko semua jual untuk bagi hasil. Nah, sedangkan keluarga ini udah kaya banget kan. Namun apa yang terjadi? Apapun yang mereka bisniskan, semuanya habis. Habis, dia bisnis ditipu orang, sampai akhirnya sekarang nggak punya apa-apa. Itu saya lihat sendiri bahwa hasil yang kita terima dengan cara kaya mendadak, tapi kalau kita berlaku tidak adil, Tuhan akan sendirinya yang mengadili kita. Oke? Integritas adalah better capital than money. You can accumulate just like money, and you can use it just like money, but it goes further and is enduring. Lebih baik punya nama baik dibanding punya uang yang banyak. Lebih baik kita memiliki trust, kepercayaan, dibanding kita punya uang banyak tapi nggak ada yang percaya kepada kita. Benar?
Kalau kita punya pinjam uang, ya kita balikin, ya kan? Kalau kita janji orang, ya tepatin. Jangan karena harta kita jadi bertengkar dengan siblings, dengan apalagi ada yang saya dengar orang tua sama anak bisa berantem karena harta, ya kan? Itu kita sebagai orang anak Tuhan nggak usah pusingin harta karena sampai berantem. Ingat, no shortcut. Jangan sampai kita pergi juga ke orang pintar hanya untuk mendapatkan harta, ya enggak? Banyak orang yang ke dukun untuk mendapatkan kekayaan segala macam, karena semuanya itu adalah sifatnya sementara. Oke? Tetapi kekayaan yang abadi adalah datangnya dari Tuhan, yaitu hati yang penuh damai sejahtera. Yang kedua, poinnya adalah use and don't be used. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan hengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Money is for us to use. Jangan sampai kita being used by money. Ada banyak orang yang kerja dari pagi sampai malam setiap hari, ya kan? Hanya untuk mengumpulkan uang. Orang-orang seperti itu ibaratnya orang yang diperbudak oleh uang. Bukan dia yang mencari uang, tapi uang yang memperbudak dia. Seringkali saya kalau ketemu orang, seringkali mendengar, apa sih rahasianya apa? Banyak orang bilang, tunggu deh, gue menang loto dulu gitu ya, gue baru bisa senang gitu. Atau bilang, ada orang bilang, wah tunggu gue punya banyak uang untuk bisa senang atau bahagia. Atau ada yang lebih gila lagi bilang, tunggu kalau gue istri gue lebih dari satu, ya baru bisa bahagia gitu ya. Kita lihat dari kisah Salomo tadi ya, dari pengkhotbah. Pengkhotbah ini ada ditulis oleh Salomo. Saya dibacakan seperti ini. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Tidak ada keuntungan bagi pemiliknya, ia hanya tahu bahwa ia kaya. Seorang pekerja boleh jadi tidak punya cukup makanan, tapi setidaknya ia bisa tidur nyenyak. Sebaliknya seorang kaya, hartanya begitu banyak, sehingga ia tidak bisa tidur karena cemas. Kulihat di dunia ini sesuatu yang menyedihkan. Seorang menimbun harta untuk masa kekurangan. Tetapi harta itu hilang karena suatu kemalangan, sehingga tidak ada yang dapat diwariskannya kepada anak-anaknya. Kita lahir dengan telanjang, begitu juga kita tinggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa dari segala jerih payah kita. Itu sungguh menyedihkan. Kita pergi seperti pada waktu kita sekarang datang. Kita berlelah-lelah untuk mengejar angin, dan apa hasilnya? Selama hidup, kita meraba-raba dalam gelap, kita bersusah-susah, cemas, jengkel, dan sakit hati. Maka mengertilah aku bahwa yang paling baik bagi kita ialah makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah nasib kita. Jika seseorang menerima kekayaan dan harta benda dari Tuhan, dan ia diizinkan menikmati kekayaan itu, haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu adalah juga pemberian Tuhan. Tuhan memenuhi hati orang itu dengan kegembiraan, maka ia tidak cemas memikirkan tentang pendeknya hidup ini. Salomo menulis ini. Bilangkan Salomo adalah seorang yang paling kaya
satu universe. Ya kan? Kalau kalian baca di Pengkhotbah 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sungguh aku lebih besar dari siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem, dan hikmatku pun tetap unggul. Segala keinginanku kupuaskan, tidak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Aku bangga atas segala hasil jeripayaku, dan itulah upahku. Tetapi kemudian kuteliti segala karyaku dan juga segala jeripayaku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin. Salomo orang yang membangun semuanya. Dia bangun bait suci yang pertama. Rumahnya lebih besar lagi dari bait suci. Bait suci itu kalau kalian tahu kandungan emas dan peraknya aja itu ratusan triliun. Emas yang dipakai itu beribu-ribu ton gitu. Nah, apalagi yang dilakukan Salomo. Kamu bilang tadi ada orang punya 2 istri bahagia. Dia punya 700 istri, 300 gundit gitu ya. Tetap aja dibilang gak bahagia tuh ya. Seperti mengejar angin. So, kita mau melihat dari pengkhotbah dari Salomo aja. Bilang, don't waste your time, dia bilang itu. Janganlah kita menghabiskan waktu kita yang singkat ini dengan mengumpulkan uang. Enjoy your life. Dia bilang, makan dan minum. Dikatakan tadi ya, makan dan minum dan menikmati hasil yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah yang Tuhan mau. Jadi enjoy your life while you can in this earth. Gitu. Tapi James juga mengatakan bahwa jangan kita over enjoy. Dikatakan kan tadi, janganlah hidup dalam kemewahan dan foya-foya, karena itu adalah sia-sia. Oke, so yang pertama adalah kita harus apa tadi? No shortcut. Yang kedua adalah kita harus use and don't be used. Yang ketiga adalah we have to use and invest it in eternity. Apa sih kata invest? Ya. Invest adalah to put something with the expectation of achieving a reward, right? You can put something and you expect something back. So you put money and you expect a reward later on. Okay? And you can also put something else and you expect a reward. Kemarin di iCare kita sudah belajar dari Jimmy sharing bahwa sifat investment kan, kalau yang kalian lihat belajar dari finance gitu ya, high risk, high gain, ya kan? Low risk, low gain. Udah pasti orang yang mau cepet dapat gainnya, tentunya investmentnya adalah high risk. Kalau seperti main saham, forex itu adalah high risk, high gain. Low risk, low gain, ya taruh aja di bank, gainnya dikit, tapi uangmu ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi safe di bank, dijamin pemerintah. Tetapi ada satu investment yang low risk, high gain. Terima gak? Ambil gak? Ambil ya. Ngikut Tuhan adalah low risk, high gain. Kalau kita ikut Tuhan, apa sih risknya kita? Coba, apa? Basically nothing. Paling kita kalau ikut Tuhan benar-benar, ya dibenci orang. Ya, itu risknya kita. Tetapi gain yang kita dapat adalah kita mendapatkan eternity, ya kan, kehidupan yang lebih baik nantinya. Kalau kita melihat kehidupan di dunia itu adalah sementara. Berapa umur manusia? Paling 70-80. Paling mentok mungkin 120. Tetapi kehidupan dibanding dengan kehidupan
eternity jauh lebih lama. Jadi, ngapain kita invest di hal yang kecil yang sifatnya sementara? Harusnya kita invest di yang jangka panjang. Dikatakan di Salomo mengatakan ini, sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Elohim dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Elohim akan mengadili semua perbuatan kita, yang baik dan yang buruk, bahkan yang tersembunyi juga. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya adalah, that's the whole story. Here is my final conclusion. Fear God and obey His command, for this is everyone's duty. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Apa sih obey His command? Ya kan? Kita belajar dari Markus bahwa apa sih hukum yang terutama? Dikatakan seperti ini. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. These two law summarize the whole law in semua hukum Taurat segala disummarize dalam dua hukum ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau minggu lalu Jack bilang ayat ini adalah, janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya dan pencuri datang mencurinya. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak datang mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Kemudian kalau kita baca berikutnya adalah, tidak ada seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain, atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan juga untuk harta benda juga. Nah, apa yang ada dalam hati kita pasti nanti akan terwujud dalam pikiran kita. Dan apa yang ada di pikiran kita itu akan apa yang kita laksanakan. Benar? Kalau kita memiliki hati mencintai uang, maka pikiran kita akan memikirkan terus tentang bagaimana mendapatkan uang. Dan apapun yang kita lakukan pasti akan berdasarkan dengan pikiran kita. Tetapi kalau hati kita menuju kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, maka pikiran kita juga otomatis memuliakan Tuhan. Dan kemudian tindakan kita juga pasti akan selaras dengan pikiran kita. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk mengumpulkan harta di surga? Itu kan pertanyaannya adalah gitu. Caranya adalah dengan menggunakan semua yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Jangan disimpan-simpan gitu. Ketika ada kesempatan, gunakan itu. And this is not talking just about money. Kebanyakan orang kalau ngomong soal harta, kemudian pikirannya cuma hanya uang. Enggak, bukan cuma uang, tetapi juga mungkin sebagai waktu. Waktu, menurut saya, waktu adalah hal yang lebih berharga daripada uang. Karena waktu itu fix, ibaratnya kamu sehari diberikan 86.400 detik tiap hari, dan it's fix. Kalau uang, ya kamu kadang bisa mendapatkan lebih, kadang-kadang kamu kurang. Tapi kalau kamu lebih,
you can give more, tapi kurang, ya you can give juga. Nah, dengan waktu itu bagaimana sih kita invest dalam kerajaan Tuhan, ya kan? Saya bersyukur hari kemarin Jumat mendengar kesaksian dari beberapa teman-teman di mana yang harusnya disuruh kerja hari Jumat atau mungkin kerja hari Minggu, mereka menolak. Karena they set priority, ya kan? Investment, dia dikasih pilihan. Oh, nih, lu mau kerja hari Jumat atau Minggu atau you take off gitu. Berarti kalau nggak kerja hari Minggu, hoursnya berkurang. Tetapi time yang di-spend oleh orang itu untuk datang ke gereja, untuk memuliakan Tuhan, itu adalah investment yang jangka panjang, yang sifatnya untuk eternity. Oke? Bukan cuma ngomongin soal money, ya kan? Memang dia kerja mendapatkan uang, tapi hal itu di luar dari hal bekerja lah. Contoh, kita juga bisa invest dengan waktu adalah, ya mungkin ada orang yang hari Minggu lebih baik, apalagi hari summer kayak gini, lebih baik berada di pantai atau berada di luar, ya kan, ketimbang datang ke gereja. Apalagi kita ngomong pelayanan yang kita datang dari jam 2 sampai jam 7. That's like already 5 hours. Apa yang kita invest, ini adalah apapun yang kalian lakukan untuk melayani, itu adalah suatu investment. Mungkin tidak ada rewardnya sekarang, mungkin kita nggak lihat rewardnya sekarang, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kamu menginvest, dan ini satu hal lagi, ketika kamu invest your time dalam melayani Tuhan, itu yang kamu invest itu benar-benar nggak untuk melayani Tuhan atau untuk melayani kamu sendiri dengan show off, dengan aku udah melayani lo, that's I done apa gitu. No, ketika kita melayani Tuhan, kita invest that time. Oke? So, set your priority. Waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Bukan cuma dalam pelayanan, di rumah gitu. Berapa banyak waktu yang kita invest untuk memilih to have relation kepada Tuhan, berdoa, ya kan? Baca Alkitab. Berapa banyak itu kita yang pilih ketimbang kita menghabiskan waktu nonton Netflix, ya kan? Atau apa? Ya, itu adalah pilihan. You can choose whether you set aside. Kalau orang yang komitmen, I will set aside 30 minutes or 1 hour to read the Bible, to have a fellowship. Ketika kamu melakukan investment itu, Tuhan melihat hati kita, ya kan? Saya mau undang tim praise and worship untuk maju. Oke, so yang pertama adalah no shortcut. Yang kedua adalah use, don't be used. Yang terakhir adalah invest for eternity. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Benar? Dia bisa, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan pasti senang. Tetapi ketika mengasihi yang lain, seperti mengasihi uang atau mengasihi apapun itu juga, Tuhan akan sangat marah, mencemburu. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, banyak orang Israel yang menyembah apa? Berhala. Nah, dan Tuhan sangat marah. Nah, mungkin kita saat ini nggak secara langsung menyembah patung berhala. Tidak, saya yakin tidak ada punya patung berhala di rumah. Mungkin kita berkata, oh saya berbeda dengan orang Israel sana, saya nggak menyembah patung berhala. Akan tetapi ketika kita set our priority over God, kita set priority kita kepada hal-hal duniawi, maka secara tidak langsung kita
memberhalakan hal-hal duniawi itu dibanding kepada Tuhan. Ya kan? Ketika kita choose di hari Minggu untuk tidak datang bergereja, tetapi kita memilih untuk bersenang-senang, kita memilih untuk rekreasi, ya. Itu adalah suatu hal yang menjadi berhala bagi kita dibanding menyenangkan Tuhan. Dikatakan tadi bahwa satu hal yang Tuhan mau dalam setiap kita adalah untuk memuliakan dan menyembah Tuhan, ya kan? Fear God and obey His command. Maka pakailah waktu yang sederhana, yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan mata tertutup, mari kita memberikan waktu 1 menit 2 menit kepada Tuhan kita. Katakan kepada Tuhan kita bahwa ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan ya Tuhan, atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mau ya Tuhan untuk belajar ya Tuhan, untuk selalu taat dan setia padamu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk tetap mengasihi-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini Tuhan. Apapun yang ada ditawarkan dunia ini Tuhan, itu adalah sifatnya sementara ya Bapa. Tapi apa yang Kau tawarkan ya Tuhan adalah keselamatan ya Bapa, adalah eternity ya Tuhan. Ya Bapa, selalu ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu ya Tuhan, untuk selalu mencintai-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Jika Engkau dengan setia mendengarkan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu untuk maju berperang melawanmu, tetapi mereka akan kalah terpukul olehmu. Tuhan akan memberikan berkat di atasmu, yakni di atas lumbungmu, di atas studimu, dan di atas segala pekerjaanmu. Tuhan akan membuka bagimu pendaharaannya yang melimpah, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Engkau akan meminjami banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Keluargamu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami berterima kasih Bapa
atas segala kebaikan dan berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa kami bisa menerima firman ini Tuhan, dan kami ingat terus ya Tuhan dalam satu minggu ini ya Tuhan, untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, dan tidak mengingat-ingat akan harta duniawi ini Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk negeri New Zealand ini Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan, terutama kota Wellington ya Tuhan, di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam waktu singkat ini ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk bisa selalu setia melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa tumbuh menjadi anak-anak terang-Mu ya Tuhan, dan selalu bersinar ya Tuhan di dalam kegelapan dunia ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk voting yang masih berjalan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang voting ya Bapa. Kau berikan mereka hikmat ya Tuhan. Kau berikan mereka kesadaran ya Tuhan, dan rasa yang fear of God. Kami berdoa ya Tuhan, referendum ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami mempatahkan ya Tuhan kuasa iblis ya Tuhan, yang berkuasa, yang mencoba untuk mengambil alih ya Tuhan negara ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintahan ya Tuhan, baik dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kau berikan mereka ya Tuhan hikmat yang lebih daripada Engkau ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara penuh ya Tuhan. You are in control ya Tuhan in this country ya Tuhan. Kami percaya akan ada breakthrough ya Tuhan dalam saat-saat masa susah ini Tuhan. Banyak orang yang akan kembali ya Tuhan kepada jalan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk Kau berkati hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, dan juga keluarga-keluarga kami ya Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka terus ya Tuhan setia ya Tuhan, terus ya Tuhan mengingat akan Engkau dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hidangan yang telah disiapkan ya Tuhan. Berkati makanan yang menjadi kesehatan jasmani kami ya Tuhan. Terima kasih, kita pray. Amin. Happy Sunday. Silakan duduk saudara.